Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang petani kopi di Lampung Barat tewas dimangsa harimau. Ini sarung tangan. PT TAP ini membangkang ketetapan PT Amarah kita tetap perlu kawan-kawan. Mohon untuk Mas Aksi. Demo ribuan petani singkong di Tulang Bawang dan Lampung Utara ricu. Tenang dulu. Masa aksi untuk tenang. Kawan-kawan. Masa aksi untuk tenang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memulai operasi modifikasi cuaca yang melibatkan pesawat terbang untuk mencegah banjir. Untuk mencegah bencana banjir yang masih terjadi di Lampung, petugas Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB kami siang memulai operasi modifikasi cuaca melalui sistem TMC atau teknologi modifikasi cuaca. TMC mengerahkan satu pesawat kecil yang diterbangkan dari Bandara Raden Inten II, Natar, Lampung Selatan dengan mengangkut 1 ton garam bubuk NCL. Garam bubuk itu kemudian ditaburkan di awan di atas daerah yang dilanda banjir. Tujuan modifikasi cuaca yakni memindahkan hujan di darat ke laut. Dalam sehari, pesawat akan melakukan penerbangan sebanyak 5 kali dan operasi akan dilakukan selama sepekan ke depan. Dengan OMC ini yang baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Lampung, ini bisa mengatur, mengendalikan curah hujan sehingga tidak masuk di wilayah Lampung, khususnya di kabupaten yang memang terkena bencana banjir. Dan untuk itu proses atau operasi ini akan dilakukan beberapa hari ke depan. Dan kalau seandainya 1 minggu ke depan dilihat kondisinya masih juga rawan terkait dengan curah hujan yang tinggi, maka kita akan minta bantuan lagi ke BNPB untuk diperpanjang kembali. BNPB turun tangan dalam penanggulangan bencana banjir di Lampung yang terjadi sejak hari Jumat lalu. Terdapat 4 kabupaten yang dilanda banjir besar, yakni Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pringsewu. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Bencana banjir dan longsor masih mengancam wilayah Lampung dan masyarakat diimbau untuk mewaspadainya. Hal tersebut disampaikan petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Raden Inten II di Natar, Lampung Selatan pada Kamis siang. Lampung kini sedang dalam masa puncak musim hujan. Berdasarkan analisa cuaca oleh BMKG, curah hujan tinggi akan terjadi hingga pertengahan Februari mendatang yang terjadi di seluruh wilayah Lampung. Waktu hujan biasanya terjadi mulai siang hingga malam dan kemudian reda pada dini hari. Potensi cuaca ekstrim itu di wilayah Lampung sendiri masih cukup tinggi, Pak. Sehingga tetap masyarakat harus mewaspadai dampak-dampak dari bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim, Pak. Seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya di Bandar Lampung, di Pringsewu, Sawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan beberapa tempat yang lainnya itu masih sangat memungkinkan untuk terjadi. Sehingga masyarakat perlu untuk memahami kondisi karakteristik daerahnya dan perlu berkoordinasi dengan beberapa instansi atau pemerintah setempat yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Dan kami sarankan juga masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca ya Pak, melanda atau melewati. BMKG menyatakan peringatan dini akan dipublikasikan ketika akan terjadi cuaca yang ekstrim dan sifatnya situasional. Untuk melihat perakiraan cuaca yang akan terjadi, warga bisa memantaunya melalui website atau laman BMKG Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.
Banjir bandang di Bandar Lampung mengganggu pendistribusian air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Wairilau. Banyak pipa saluran air induk hingga ke rumah-rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang. Selain itu, bak penampungan induk PDAM juga tercemar banjir hingga menyebabkan air keruh. Petugas terus memperbaiki jaringan air yang rusak secara rutin, menguji air yang mengalir ke rumah-rumah warga agar kualitas kebersihan air tetap terjaga. Untuk kualitas itu sendiri karena air bakunya lumpur keruh, ada pengaruh ke kualitas. Mungkin kita pemakaian bahan kimianya tinggi. Yang tadinya kita pakai aluminium kloridnya 10 cm, kita jadi pakai 20 cm gitu. Karena kan kualitasnya air bakunya tinggi NTU-nya ya, seperti itu. Pak, jadi kalau untuk sekarang kondisi airnya sudah mulai jernih atau masih beberapa ada yang keruh, Pak? Kalau untuk air bakunya sendiri mungkin Mas bisa lihat ya, itu air baku ya Mas. Air baku yang kelihatan itu air baku yang dari bendungan gravitasi itu. Itu udah seperti itu, udah jernih, udah agak putih lah ya air bakunya. Sementara itu, bantuan bagi korban banjir kini terus mengalir. Kamis siang, Pemkot Bandar Lampung juga mendistribusikan bantuan bagi korban banjir dari Kementerian Sosial. Bantuan berupa kasur busa, tenda, selimut, dan makanan. Alhamdulillah syukur hari ini kita memberikan bantuan berupa kasur, selimut, terus tenda, dan makanan siap saji ya untuk keperluan warga. Insya Allah ini hari ini kita kontribusikan semua kepada masyarakat yang membutuhkan. Semua bantuan yang sudah disampaikan kepada masyarakatnya dan ini termasuk saya sendiri, ini ada kayak ada rendang, ada mungkin ini nasi, ini selimut, tahu ini tas nih, pokoknya ini tas saja ya, tas artinya. Jadi mudah-mudahan artinya bisa digunakan artinya sebagaimana keperluan saya di rumah tangga. Mas Edi, tolong Basarnas Mas kirim Mas. Banjir di Bandar Lampung yang terjadi pada hari Jumat lalu menewaskan 2 orang dan merendam belasan ribu rumah. Sejumlah infrastruktur seperti jembatan dan jalan jadi rusak akibat banjir bandang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.